Mas tadi pesen apa? Kan biasa mas. Ya biasa tuh apa? Saya menunya banyak mas gitu kan. Kan saya ada jus, ada sop buah, ada teh Ada sop manis, buah, iya. es teler, es campur juga ada gitu kan. Mas jus alpukat ya, jangan pakai gula, pakai susu aja, tapi esnya dikit, susu coklatnya jangan terlalu banyak. Tapi kadang, gimana sih ini orang? Halo semuanya, balik lagi bersama Punta di sini. Dan di episode kali ini, gue nggak sendirian. Gue udah ditemenin sama yang lagi batuk-batuk gitu. Ada Dika Muhammad di sana. Halo semuanya. Halo Dik, kabar sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, oke. Nah ini kalau yang belum kenal Dika ini siapa? Kalau yang udah pernah ke Sumantri pasti udah kenal Dika itu siapa. Nggak ada yang nggak kenal Dika, sumpah beneran deh. Kayaknya lebih terkenal Dika daripada gue. Wah bisa aja nih, enggak. Bohong itu bohong. Ini gue kenal Dika itu kayak sekitar 2 tahun yang lalu mungkin ya? Mungkin ya Dik ya? Iya. 2 tahun yang lalu ada 2 tahun yang lalu. Adalah 2 tahun yang lalu. Nah, gue waktu itu ketemunya tuh pertama di kantin. Nah, di kantin nama kantinnya itu kantinnya Ageng Serang. Itu kantin namanya apa? Iya, Puja Seranya Ageng Serang. Puja Seranya Ageng Serang aja sih. Nah, di situ pertama kali gue lihat Dika gitu. Nah, terus lambat laun ini kok orang juga ikut lari nih gitu kan. Gue sering ngeliat di Trek Sumantri. Wah, ini anak lari juga nih. Terus akhirnya kenal dari situ. Nah, ini perkenal dulu lah. Halo semuanya, nama saya Dika. Saya pelari juga. Selain pelari, saya jualan es buah di kantin Sumantri. Itulah, itu gila sih. Itu famous banget. Nah, ini sebenarnya sejak kapan sih lu udah jualan di Puja Seras itu? Saya jualan itu dari 2015. Tapi bukan jualan jus dulu. Itu bukan jualan jus atau es buah. Dulu tuh jualan kayak warkop, kayak Indomie, kopi, kalau setengah mateng, roti bakar. Dulu tuh nggak sama sekali, nggak ada basic ke jualan jus, jualan es buah. Nggak ngerti gitu apaan dulu tuh. Udah intinya jualan kopi aja. Berarti dulu waktu jualan warkop itu udah hype anak-anak lari belum? Belum, sama sekali belum. Dulu itu langganannya tuh supir-supir taksi Bluebird gitu, 2015 itu. Oh, berarti dulu awalnya kayak warkop kayak gitu. Iya, warkop. Terus berpindah ke jus ini sejak kapan? Jus itu 2016-an. Kakak karena buka dulu tuh di kantin kan ada yang di blok di bawah yang dekat paling bawah. Nah, kakak tuh udah mendingan buka yang di atas aja katanya. Buka jus. Dulu tuh yang jualan jus tuh yang di atas satu, di tengah kan ada 3 blok. Posisinya di tengah, di atas, di tengah sama di bawah itu harus ada 3. Yaudah mending buka jus aja di atas, di tengah katanya kan. Pas kakak di situ jualan, yaudah ntar daripada jualan kopi mendingan di atas aja jualan es buah katanya. Bisa nggak? Ya nggak bisa sih, enggak, kalau diajarin mah bisa. Nah pindahlah tuh ke atas jadi jualan jus gitu kan. Dan ini biar yang nonton tahu tempatnya, nama jusnya apa? Davin Jus ya? Iya, Davin Jus. Davin Jus tuh. Itu ada di tengah-tengah lah, gampang banget ditemuinnya. Nah itu waktu lu jualan itu umur berapa tuh? Umur jualan itu kayaknya 18-an. 17-18 deh kayaknya itu. Pas lulus SMP. Iya, enggak. Pas lulus SMP yang jualan kopi dulu katanya kan udah suruh sekolah di Jakarta aja. Sekolah di Jakarta, mau lanjut SMA kayaknya enggak deh. Bandel gitu lah namanya anak muda. Umur segitu lagi bandel-bandel. Dulu sebelum di Jakarta di mana tinggalnya? Di Banten. Di Banten pas pindah ke Jakarta, niatnya sekolah di Jakarta, ternyata baru masuk kelas 1 udah intinya pasti dikeluarin nih bandel gitu. Udah dikeluarin, udah mendingan lanjut jualan jus aja gitu kan. Ya udah di situ. Ya udahlah, bandel enggak ada manfaatnya, mendingan udah keenakan nyari duit, udah tahu duit, udah deh mendingan jualan aja deh daripada sekolah gitu kan. Enggak bener juga ngabisin duit. Udah di situ.
Stok aja di situ udah jualan jus. Berarti udah wirausaha dari umur 17-an ya berarti ya? Iya, 17. Udah mulai wirausaha. Gokil. Nah ini gue juga cerita sedikit nih. Gue waktu di kuliah ya, karena udah kepentok biaya juga, gue pernah jualan donat keliling. Lu percaya nggak? Itu beneran? Serius beneran. Gue kan di Jakarta ini kan ngerantau juga ya, jauh dari orang tua, terus juga gue cuma mengandalkan uang beasiswa gitu. Ya alhamdulillahnya gue dapet uang beasiswa kan, jadi ada penumpang buat hidup lah. Nah tapi ada kalanya gue itu bener-bener uang itu habis, cuma megang 100.000 itu kayak buat untuk seminggu. 100.000. Waduh. Nah, 100.000 seminggu sekarang. Makanya terus. Jadi itu tahun 2016-an lah, 2017-an. Nah, itu gue mikir gimana caranya uang 100.000 bisa gue puter-puter terus. Nah, jadi gue waktu itu ngekos di deket suatu pasar gitulah di daerah Pancoran. Nah, gue ngambil donat dari pasar itu, terus gue puterin tuh setiap hari. Jadi uang dari 100.000 itu 60.000-nya gue buat beliin donat, terus muter terus sampai akhirnya gue dapet part time kerja sampingan gitu, akhirnya dapat uang tambahan kayak gitu. Pokoknya ya hidup di Jakarta berat lah, gue juga ngerasain sih. Iya benar, ngerasain juga bener. Kalau kita nggak bisa survive, nggak bisa bertahan hidup, matilah. bukan mati lagi, nggak makan, nggak gimana. Aduh, susah deh pokoknya kalau apalagi gimana, intinya kalau di Jakarta hidup karena gengsi gitu kan, gini ini nggak mau itu nggak mau, wah udah nggak usah diem di Jakarta beneran. Bener. Kalau saran gue sih, kalau hidup di Jakarta jangan ngikutin style Jakarta sih. Jadi kalau gue kan dari Jawa ya udah gue harus jadi orang Jawa juga gitu, jangan ngikutin kehidupan di Jakarta gitu kan. Iya. Nah, menyesuaikan lah intinya. Kalau Davin Juice ini buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kalau di hari biasa ya? Nah, kalau di hari biasa itu biasanya saya paling telat itu buka jam 9 karena aja bangun jam 4, sholat subuh dulu baru lari dulu. Seenggaknya enak lah badan kalau buat lari biar agak fresh gitu kalau buat itu jualan. Berarti kalau untuk belanja itu belanja sendiri? Saya belanja sendiri. Di mana tuh? Belanja buah-buahan? Saya biasanya belanja ke pasar rumput jam berapa? Jam 7, belanja ini buah lah, agar-agar lah, gula, teh, susu. Intinya buka jam 9 aja sih. Sampai jam? Sampai jam 11 malam. Itu jam 11 malam masih ramai tuh? Ya masih ramai sih, gue juga biasanya jam 11 baru pulang. Kalau mau diturutin sampai jam 1 malam aja ada, tapi tenaganya sumpah nggak kuat kalau di situ. Iya sih. Mana sendirian pula gitu kan. Itu biasanya high peak orang-orang pada pesan itu jam berapa, Dik? Jam makan siang. Jam makan siang antara jam 10, jam 11, jam 12. Itu benar-benar membludak gitu atau lu ada partnernya buat bantuin? Nggak ada. Membludak itu sih yang pesen asal inget orang yang pesan apa aja. Mas ini ya, mas ini ya, mas ini. Pokoknya si otak tuh udah nangkep aja udah itu. Nggak ditulis, nggak apa. Orang sampai bilang, mas emang inget mas orang pesan sebanyak itu? Insya Allah inget mbak. Kayak, mas tawar anget ya satu. Padahal itu lu nganter sendiri ya? Nganter sendiri, bikin sendiri, nganter sendiri. Pokoknya apa-apa sendiri deh beneran. Itu nggak bohong. Berarti kan ngapalin si orang itu duduk di mana gitu kan? Nah itu orang yang jawab, mas emang ntar bisa mbak, udah tenang aja gitu kan. Jadi biasanya customer yang unik, yang banyak request tuh kayak gimana? Contoh-contohnya. Nah ini yang paling parah banget. Datang nih orang yang biasa beli, datang, mas biasa ya, terus pergi kemana? Mas biasa ya, biasa pesan apaan gitu orang? Kok biasa? Hampir cariin orangnya duduknya di mana gitu kan pertanyaan. Mas tadi pesan apa? Kan biasa mas. Ya biasa tuh apa? Saya menunya banyak mas gitu kan. Kan saya ada jus, ada sop buah, ada teh manis, es teler, es campur juga ada gitu kan.
enggak mas, kan biasa saya es buah. Ya mana tahu mas, yang paling per orang mas yang pesan sop buah, mas yang ini pesan jus alpukat. Kan gak mudeng juga mas. Terus itu, oh ya juga sih masnya. Iya mas, saya sendirian mas, nggak nginget. Ya udah mas, sop buah dia jadi sampai ketawa-ketawa sendiri di situ, bener-bener orang yang biasa beli. Ada nggak yang request aneh-aneh gitu, kayak mungkin nggak pakai susu, nggak pakai gula gitu? Nah, itu yang paling ribet. Itu yang paling ribet. Gini, mas jus alpukat ya jangan pakai gula, pakai susu aja, terus esnya dikit, susu coklatnya jangan terlalu banyak. Tapi kadang, gimana sih ini orang? Udah dibikin biasa aja, tapi jangan terlalu manis. Tapi diminum habis kok. Iya benar. Itu kalau yang banyak request tuh udah kan apa yang pesan banyak, udah banyak request lagi tuh, bikin pusing pasti. Bukan pusing. Intinya kalau mau marah ke siapa, masa marah ke yang beli, kan nggak pantas juga orang dia beli. Iya. Nah, ini kan berarti udah sekitar berapa? 5 tahun ya, Dik, lu di Pujasera? Ada 5 tahun. Ada 5 tahun. Nah, kan gue sering lihat tuh di postingan-postingan lu juga yang ngomongin tentang apa kata netizen gitulah. Banyak gak yang ngomongin gitu sih? Banyak. Itu banyak banget orang sirik gitulah. Kalau sirik nggak ada, intinya kayak nggak nyangka gitu. Oh yang jualannya ini mas pelari itu ya katanya. Jadi ya gue pelari gitu kan. Oh beneran nih gue ternyata gue segitu dikenalnya sama orang gitu kan. Oh si mas yang pelari kan udah bilang air tadi. gitu kan. Tapi emang si kantin itu emang pemersatu semua pelari sih. Orang-orang kalau pelari ngasonya di situ. Pasti. Iya kan? Iya. Ada yang nanya di sekitaran kantin situ, kok yang anak-anak lari pada kenal lu semua sih, gue heran katanya. Emang lu suka lari? Yang di kantin tuh intinya jarang ada yang tahu saya suka lari gitu kan. Kok bisa kenal lu semua ya gitu? Enggak ke semua, setiap yang beli pasti kenal lu, kenal nama lu gitu kan, gini-gini. Ya nggak tahu deh, mungkin ya kayak gitu. Jadi kayak mau ngomong, ya sih gue terkenal juga gitu kan. Tapi memang itu udah apa ya, istilahnya marketnya jus itu ya udah anak-anak lari gitu kan. Jadi dan tempat itu memang strategis banget. Dari orang-orang kantoran, dari orang-orang kuliah, dari orang-orang yang olahraga, itu strategis banget sih. Nah, terus ini kenapa nih? Lu tadinya kan fokus jualan, tapi tiba-tiba tertarik buat ikut kegiatan lari itu apa? Kenapa? Nah, di situ saya kan waktu itu sih belum terlalu banyak kenal sama pelari-pelari gitu. Yang waktu itu ada sih beberapa. Pas sering nanya, pas beli, mas olahraga apa sih gitu kan, tenis ya, futsal ya, main bola. Bukan mas, lari. Apaan sih olahraga lari-lari nggak jelas gitu kan, orang kayak gitu lari-lari mulu gitu. Di situ mikirnya, apaan sih? Iseng, waktu itu cuma tahu olahraganya itu daerah situ tuh kayak futsal, main bola. Nah pas hari apa gitu kan, jaga sama kakak ipar berdua, mas mau izin mau ke gor mas, mau apa? Mau lari. Ikut-ikutan lari katanya kan, itu sepatunya tuh pakai sepatu futsal, kayak diliatin orang, ini orang apaan gitu kan, mau lari pakai sepatu futsal, udah sepatunya buat main bola di lapangan yang gede aja bener gitu kan. Pas lari-lari di sini ternyata seru juga nih, banyak yang kenal, terus kayak satu sih intinya nambahin pelanggan. Asik, ya benar itu teknik dan trik marketing yang bagus sih. Benar. Karena semakin nambahin banyak temen, ya kan, yang pertama banyak temen. Iya. Ya kan, dan temen ini bisa kenal lu dari lu ini juga jualan jus atau apa sop buah gitu kan, paling nggak mereka kan bakal mampir gitu, Dik gitu kan. Pasti iya, Dik jualan jus ya, mau pesen ini dong, jus alpukat. Pasti apalagi yang olahraga malam gitu kan, kayak pesen jus sop buah pasti aja ada sih. Ya benar. Nah ini gimana nih kondisi si Davin Jus atau bisnis lu sekarang ini semenjak pandemi ini? Ya, intinya miris sih, prihatin banget sumpah. Enggak saya sendiri sih, kayak penjual nasi, penjual minum yang lain juga kayaknya. Ya, gimana lagi tuh kan, kantin yang biasanya rame, ini yang apalagi sekarang diterapin ganjil genap kantin gitu. Jadi yang sehari buka, sehari tutup, sehari buka, sehari tutup gitu. Iya. Terus kalau untuk intinya tempat duduknya gitu gimana? Itu tempat duduk satu meja kan biasanya bisa buat 4 orang. Jadi sekarang tuh di-sekat cuma bisa buat 2 orang. Jadi harus pakai hand sanitizer, mejanya harus selalu bersih, dilap terus. Intinya bersih sih. Udah mulai buka kayak normal sekarang? Buka normal sih belum, tapi cuma ibaratnya penjual nasi tuh yang di kantin minimal ada 3, penjual minuman ada 2, misalnya gituin. Jadi biar ngundang orang nggak terlalu rame banget.
Oh, oke oke. Berarti sekarang sistemnya kayak di selang-seling gitu ya? Iya, iya. Dan apa nih yang berimpact banget gitu? Ya pasti kan pendapatannya berkurang ya. Ada yang Iya. ya kan kalau kalau di gue juga kan ada warung lah, ada warung di Jogja gitu. Sampai beberapa warung itu ngerelain tutup, bener-bener apa gulung tikar gara-gara pandemi ini. Iya sih bener. Yang di kantin juga hampir sih yang jualan pada nasi udah jualan sepi kayak gini mendingan tutup aja daripada buat intinya kan buat bayar harian uang sampah itu tetap nggak ada pengurangan. Jadi Iya, satu iya. warung itu seharinya 25.000. Yang belum tentu orang yang beli itu sebanyak yang biasanya gitu. Jadi ya udah deh mendingan tutup aja katanya nungguin normal kayak dulu lagi. Benar 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 Dan benar. kemarin intinya gini, 3 bulan loh kantin tutup, 3 bulan kantin tutup, intinya nggak ada pemasukan, pengeluaran banyak, mana mau lebaran gitu kan. Di situ, Iya. aduh, pokoknya sedih banget, parah. Iya sih itu benar-benar impact-nya ke semua sektor sih. Iya, Gokil lah. Nah ini harapannya setelah pandemi berakhir nih gimana? Kalau udah mulai benar-benar normal lah. harapannya sih bisa kembali ke awal lagi nih. Semoga COVID-nya cepat-cepat kelar. Amin. Paling olahraga kayak ngikut-ngikutin, kayak sering Mas Punta sering posting gitu kan, kadang nggak di video udah ngikut-ngikut aja kayak strength gitu, ternyata strength itu berat. Tapi itu penting sih. Tapi itu penting untuk Penting banget. menunjang kita lari. Ini ngomong-ngomong Sumantri udah rame belum yang olahraga? Dibatasin sih kalau Sumantri, nggak terlalu ramai juga, paling beberapa gitu, tapi tetap nggak pakai protokol yang ada sih, kayak pakai masker, jangan terlalu bergerombol banyak-banyak, udah kayak ada di scan-scan juga gitu, suhu Oh, tubuhnya. berarti waktu mau masuk Sumantri itu ada pengecekan dulu? Iya, pengecekan dulu sama petugasnya. Oh, oke lah, oke lah. Oke lah, Dik. Kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya itu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi Ya, ya untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya. Untuk siap, Dika, siap, terima siap. kasih banyak Dika udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Ya, buat kalian yang nonton, ini episode ini bisa kalian tonton kapan saja dan di mana saja. Dan nanti juga akan ada di Spotify juga. Dan jangan lupa kalau yang buat kalian yang nonton di YouTube, kalian bisa like, dan juga subscribe dan juga share. Oke, thank you semuanya. See you in the next episode. Bye.